Bismillah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, ya, siang ini biasanya kuliah kita jam 4 ya. Cuman ada informasi dari ya saudara mahasiswa ya, menginfokan bahwa kuliah hari ini pada pukul 1. Jadi saya minta ya untuk kedepannya, bila mana ada perubahan jadwal, infonya jangan mendadak. Sebabnya saya minta linknya ke Bu Hani, kadang-kadang Bu Haninya lagi sibuk ya. Karena sebagai prodi, dia sedang rapat atau apa gitu ya. Jadi mohon kalau ada perubahan jadwal begitu, mohon masih infonya lebih awal ya. Baik, demikian aja. Mohon maaf. Baiklah, saudara sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita. Barangkali ini adalah hari terakhir ya pertemuan kita di semester ini untuk mata kuliah saya, yaitu adalah sistem komunikasi gelombang mikro. Sistem komunikasi terestrial gelombang mikro ya. Dan mudah-mudahan ya, dari apa yang sudah kita lewati ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sekalian, baik untuk keperluan akademik ya, selama masih status sebagai mahasiswa, dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika saudara sudah bekerja di luar sana ya, tentunya dengan pekerjaan yang ada relasinya dengan kuliah ini. Baiklah, untuk siang hari ini ya, untuk siang hari ini kita akan membahas, agendanya adalah seperti ini ya. Pertama, agendanya adalah saya akan memberikan kesempatan buat semua ya untuk mereview atau mengulang hal-hal yang perlu diulang atau hal-hal yang ingin saudara tanyakan atau minta klarifikasi dari saya kasih waktu ya 5 menit begitu ya, silakan pikirkan. Kemudian setelah kita membahas, kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, selanjutnya kita akan menyelesaikan, misalnya ada satu materi ya, tapi ini enggak ya, katakanlah materi tambahan begitu ya, sebagai informasi yang lebih lengkap tentang kuliah sistem komunikasi terestrial makro ini. Nah, kemudian agenda terakhir adalah tentang tugas akhir semester ya. Nanti akan kita bahas tentang apa aja tugasnya ya, orang-orangnya yang menjalankan tugas, kemudian pedoman untuk membuat laporan ya, dan lain-lain. Oke, itu nanti di akhir sesi ya, atau sesi akhir kita akan membahas tentang tugas akhir semester. Baiklah, kita mulai saja. Untuk agenda pertama ini kita akan membahas hal-hal yang ingin mahasiswa tanyakan pada saya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Barangkali masih ada hal-hal yang perlu klarifikasi ya. Silakan tanyakan, nggak usah merasa malu atau nggak usah merasa takut ya, nggak apa-apa. Memang ini adalah forum kuliah ya. Memang harus ada interaksi ya, atau harus ada kejelasan. Jadi jangan boleh ada sesuatu yang masih ngambang gitu ya. Jadi harus betul-betul semuanya sudah clear begitu ya, sehingga ketika nanti kita menghadapi ujian akhir semester ya, mungkin pekan depan ya, ini diharapkan semua mahasiswa sudah siap ya. Bagi mereka yang nilainya sudah cukup baik pada waktu UTS, ya tentunya harus ditingkatkan lagi. Khususnya bagi mereka yang memang kurang bagus ya nilainya di ujian UTS-nya. Saya harapkan di ujian UAS nanti betul-betul maksimal ya, usaha yang saudara lakukan. Jadi sekali lagi harus belajar
ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar apa namanya ya sambil lalu begitu aja ya. Jadi betul-betul dibaca lagi. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, boleh nanya sama saya sekarang ya, sebelum kita bahas yang lain atau kapanpun boleh. Ya. Oke, jadi silakan kalau ada yang tanyain, saya siap. Gimana? Ada? Belum, Pak. Belum ada. Baiklah kalau gitu ya. Kita akan membahas tentang materi terakhir ini. Ini seperti yang saya katakan tadi, tambahan additional material ya. Tapi ini akan tentunya akan sangat berguna ya, terutama bagi mereka yang memang berkaitan dengan implementasi di lapangan ya. Baik, untuk itu akan saya share aja. Nah, judulnya adalah pedoman, perancangan, ya, performansi sistem radio link microwave. Dalam bagian ini sebagai ilustrasi prosedur dalam perancangan link budget typical sistem radio 64 QAM. Jadi dalam contoh di sini, ini kita bahas ya tentang sistem radio microwave 64 QAM. Jadi dengan modulasi 64 QAM. Sedangkan yang sudah kita bahas sebelumnya adalah modulasi apa? PS, PSK. Tapi nggak ada masalah. Prinsipnya sama saja. Cuman beda modulasinya. Ya tentunya ini memang ada kaitannya perbedaannya dengan rumus untuk modulasi QAM ini ya. Tapi secara idenya sama saja. Prosedurnya bagaimana kita merancang sebuah sistem radio microwave ya. Jadi metode yang digunakan untuk menurunkan parameter performance kunci dalam contoh berikut ini adalah bersifat umum sehingga dapat diterapkan pada frekuensi radio, bitrate atau teknik modulasi yang lain. Ya, jadi sifatnya umum atau generik ya. Jadi bisa diterapkan pada modulasi PSK dengan bitrate yang berbeda dengan teknik modulasi yang tentunya juga lain ya. Karena ini sifatnya generik, oke. Nah, kemudian sebelum ini sistem parameter ya. Parameter definition. Dan udah kita bahas mulai daripada C per N ya. C per N carry to noise itu merupakan parameter kunci diantaranya ya yang perlu kita pahami ketika kita ingin merancang performance sebuah sistem radio microwave. Jadi dalam penjelasan di sini ya yang saya berikan adalah merupakan sebuah contoh saja. Sebuah contoh, sebuah sistem microwave link yang akan dirancang yang mempunyai panjang lintasan 400 km. Wah, panjang sekali ya. Jadi, maksudnya adalah, misalkan saudara mendapat suatu project atau ingin mencari suatu project ya, mana project itu merupakan pembangunan sebuah jaringan radio microwave. Ya. Yang mana panjang jaringannya itu 800 km. Jadi bisa kita analogikan dengan panjang sekian itu mungkin antara Bandung Semarang. Bandung Semarang itu kira-kira 400 km lebih sedikit ya. Di mana jaringan microwave ini dimaksudkan untuk mentransmisikan ya kanal telepon. Jadi memang dalam desain itu selalu menjadi basicnya adalah kanal telepon. Kalau soal data dan sebagainya prinsipnya sama saja ya. Cuma sedikit beda beda bentuk sinyalnya saja. Okay.
Di sini akan mentransmisikan jaringan yang kita buat itu kanal-kanal telepon sejumlah 1920 kanal. Ya. Jadi ini diperlukan data dengan kapasitas orde 4 ya. Orde 4 itu kira-kira 140 Mbps. Ini ekuivalen dengan 1920 kanal percakapan ya. Kira-kira boleh saudara cek aja lagi. Lalu diinginkan radio yang akan dibeli ya. Sini kan pasti kita harus membeli perangkatnya ya. Dan digunakan pada sistem ini adalah radio yang tersedia di pasaran. Artinya yang on the shelf. On the shelf itu artinya tersedia di pasaran. Jadi bukan barang yang sulit dicari ya. Sulit dicari kemudian mahal begitu, tapi ini yang banyak tersedia di pasaran. Nah, jadi kalau barang itu sudah banyak di pasaran biasanya harganya tidak mahal ya. Karena penjualnya banyak. Yaitu sistem radio yang bekerja dengan modulasi 64 QAM, itu tipe modulasi yang dipakai, dan bekerja pada band frekuensi 6 GHz. Ya, jadi 6 GHz adalah band frekuensi kerjanya. Lalu dan menggunakan tipe modulasi 64 QAM, ya, yang belum pernah kita bahas. Oke, karena yang saya katakan sebelumnya ya, awal kuliah bahwa tipe modulasi detail itu banyak. Ada PSK, FSK, ASK ya, UAM, kemudian apalagi ya banyak lah pokoknya ya. Nah, kita bahas khususnya adalah PSK. Oke, namun dalam contoh di sini menggunakan modulasi UAM 64 simbol ya, atau 64 UAM. Lalu bandwidth spektrum itu dibatasi pada 30 mega. Ya, jadi spesifikasi ya yang diterbitkan oleh si user ya pada calon-calon kontraktor lah kata demikian, itu radionya lah tadi bekerja pada frekuensi 6 GHz, modulasinya masih digital tipe 64 QAM, dan bandwidthnya katanya minta dibatasi pada 30 MHz. Jadi bandwidthnya nggak boleh melebar kemana-mana ya, jadi dibatasi pada 30 MHz. Ya. Kalau sistem tersebut harus memenuhi availabilitas, ini penting karena dalam suatu project ya, spesifikasinya pasti ini ada, yaitu availabilitas objektifnya itu adalah 99,99%, berarti 4 digit. Ini sudah termasuk bagus ya. Biasanya kita menggunakan 5 digit ya, 99,995%. Itu adalah spesifikasi yang diterapkan oleh si Bell ya. Yang boleh mengikuti, kita boleh tidak pun tidak apa-apa. Misalnya kita akan menggunakan 6 digit misalnya, boleh aja lah. Kalau misalkan si usernya memang minta demikian, ya harus kita usahakan supaya kita bisa memenuhinya ya. Jadi availabilitas objektifnya adalah 99,99% per tahun. Tentukan sistem parameter yang dipersyaratkan. Nah, ini kembali lagi ke kuliah terakhir ya, kita bahas tentang parameter definition dan seterusnya ya. Nah, ini pun sama, kita menggunakan parameter yang sudah kita bahas, enggak semua ya. Jadi yang pertama adalah persyaratan CN. Ini selalu hal yang paling penting. Karena CN ini akan menentukan performance daripada sebuah radio receiver. Sebuah radio akan perform baik bila mana set to N, carry to noise. Di depan receiver maksud saya, antena lah katakan penerimanya, ini harus betul-betul cukup besar atau baik sehingga akan meningkatkan performance radio receiver tersebut ya. Dimana kalau CN-nya cukup, maka bagian IF itu dapat kita tingkatkan dengan cara kita tuning. Biasanya kita tuning. Makanya kalau kita beli perangkat radio, ya radio apapun, bahkan radio
transceiver sekalipun ya yang ada di lab itu, kita beli itu biasanya masih belum dituning secara optimal. Ya, jadi kalau kita beli itu kita kan tahu speknya. Misalkan bandwidthnya sekian, tapi kan kita nggak menggunakan bandwidth semua. Ya, jadi bandwidth receiver tersebut maka kita pakai hanya beberapa kanal saja, mungkin yang cukup 1 atau 2 kanal. Ya, kanal frekuensi maksudnya. Nah, sehingga katakanlah misalkan kita akan menggunakan cuma 1 kanal frekuensi, ya, kalau memang untuk komunikasi, misalkan antar kantor misalkan ya, satu yang di Bandung, satu yang di Jakarta misalkan, itu harus betul-betul dioptimalkan di frekuensi tersebut, dioptimalkan ya, dengan cara kita tuning, kita adjust hal-hal yang memang akan membantu meningkatkan kualitas sinyal dan level sinyal ya, sehingga performance akan lebih bagus lagi ya. Jadi CN itu merupakan parameter atau persyaratan yang penting. Jadi kalau diasumsikan bahwa sistem dianggap tidak bekerja atau out of service ketika sistem bit error rate-nya atau P melampaui batas 10 4 minus 6. Nah, ini dibatasi bahwa pada level CN ataupun kaitannya juga dengan level tracer levelnya itu dibatasi pada bar tertentu, yaitu pada bar 10 pangkat minus 6 ya. Jadi kalau barnya lebih buruk daripada 10 pangkat minus 6, misalkan 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5 misalkan, maka sistem pasti akan mengalami outage ya. Radio link mungkin error dulu, alarm dulu, baru outage ya. Outage. Untuk sistem MQM, M itu adalah jumlah simbol yang tadi 64. Error rate atau error probability dinyatakan sebagai berikut. Jadi PE sama dengan 2 kalikan dengan akar M minus 1, di mana M adalah jumlah simbolnya ya. Yang apa 364 tadi ya. Per M kalikan dengan log M, error function komplementer kalikan dengan akar 3 minus 2. Dalam kurung M minus 1 kalikan dengan si N ya. Ya, ini adalah rumusnya ya. Lalu kita uraikan sekarang. Ini memang udah beberapa udah dikerjakan ya. Jadi sebaiknya saudara coba sendiri ya, mengeluarkan sendiri. Jadi jangan melihat ini nanti jadi bingung nih. Dari mana datangnya IRF apa 7/24 IRFC kalikan dengan akar 1 minus 42 kalikan dengan C per N itu dari mana? Ya, ada rumus ini, cuma gimana dapatnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Saudara coba turunkan sendiri ya. Turunkan sendiri. Ini hanya masalah aljabar sebetulnya. Udah pernah saya turunkan, ini kan juga dari sumber bukan yang bikin ya, tapi dari sumber tertentu begitu ya. Udah saya hitung, memang seperti ini. Kenapa demikian? Karena ini supaya lebih singkat ya. Sebabnya kalau diuraikan satu persatu, di breakdown begitu satu persatu, pasti akan tulisannya akan banyak. Maka yang pentingnya saja yang ditampilkan di sini ya. Jadi kalau saudara penasaran ingin tahu, silakan saudara breakdown sendiri. Juga tentunya melihat ke sini. Baik, jadi untuk 64 CYM, maka kita dapat peroleh PE-nya itu adalah 7/24, error function komplementer kalikan dengan 1/42 kalikan dengan CN. Nah, CN-nya kan PE-nya kan kita sudah tahu. Tadi berdasarkan spek yang ditentukan sendiri oleh si user, PE-nya adalah 10 minus 6. Adalah error probability-nya adalah 10 minus 6. Ya, itu sama dengan 7/24 error function komplementer kalikan dengan 1/42 kalikan dengan CN. Masih hanya kita mengubah PE menjadi 10 minus 6. Terus ke bawah. 1 minus IRFC ya kalikan dengan akar 1/C ya. 1/42 kalikan dengan CN sama dengan 24/7 kalikan 10 minus 6. Ya. Oke. Jadi
hasilnya adalah 24/7 kalikan 10/6. Ini udah semakin ringkas ya. Jadi IRFC akar dari 1/42 kalikan dengan Cn itu sama dengan 1 minus 24/7 kalikan 10/6. Itu sama dengan 0,999965 ya. Kemudian itu adalah A probabilitasnya. Jadi akar dari 1/42 kalikan dengan Cn itu sama dengan 3,28. Nah, akhirnya Cn-nya itu adalah 36,5 dB. Jadi yang dicari adalah Cn-nya. Jadi Cn-nya ya setelah diturunkan secara aljabar dari persamaan di atas, maka Cn-nya dapat diketahui dalam dB itu sebesar 26,5 dB. Nah, ini kalau mengacu kepada aturan Thumb-Rowell-nya untuk Cn ya sebesar ini sudah cukup ya. Karena biasanya kalau untuk periode microwave ya itu 25 Cn 25 pun udah baik ya. Ya, jadi sudah cukup baik. Memang didefinisikan tadi masih pada 10 minus 6 ya. Kalau didefinisikan pada level bit error rate sebesar 10/6 itu kan sistem belum cut off. Masih jalan namun kualitasnya mungkin dianggap tidak terlalu nggak terlalu baik ya. Nah, kemudian dari sini Cn-nya sudah tahu 6,5 dB. Lalu dalam sistem praktisnya rasio Cn yang lebih besar yang diinginkan karena bermacam degradasi. Jadi dalam prakteknya ya sebaiknya kita menggunakan Cn yang lebih besar dari yang diinginkan karena bermacam degradasi. Dalam contoh di sini kita asumsikan bahwa degradasi total yang disebabkan oleh back-to-back modem akan ketidaksempurnaan ya dan ketidaksempurnaan kanal RF-nya adalah 2,5 dB. Ini faktor koreksi ya. Karena adanya beberapa yang mendegradasi ya seperti back-to-back modemnya, kemudian kesempurnaan daripada kanal ya RF-nya totalnya sebesar 2,5 dB. Jadi degradasi ini ya apabila ditambahkan terhadap persyaratan separannya secara teoritis maka satuannya adalah sebesar 26,5 dB tambah dengan 2,5 yaitu adalah 29 dB. Jadi lebih besar dari hasil perhitungan. Kenapa ini besar? Karena ada degradasi ya dari proses tadi modem back to back. Kemudian yang sebutkan tadi ya. Nah, sehingga secara total ya faktor koreksinya harus kita berikan adalah sebesar 2,5 di 5 dB. Jadi dari hasil pengukuran sebelumnya adalah CPN-nya adalah berapa? 26,5 dB. Teoritis ya, ini masih teoritis semua. Lalu kita tambahkan dengan faktor koreksi 2,5 berarti menjadi 29 satu N-nya ya. Itu langkah pertama tentang CPN. Sekarang langkah kedua tentang noise figure penerima dan noise power. Overall, secara keseluruhan, noise figure dari tipikal penerima untuk band frekuensi 6 GHz adalah 4 dB. Wah, ini termasuk baik 4 dB ya. Jadi typically ya untuk sistem penerima satelit, untuk penerima microwave ya yang bekerja pada band 6 GHz itu sekitar 4 dB. Ini termasuk loss antenna dan penerima. Perhitungannya adalah loss antenna dan penerima. Jadi total noise power diberikan dari persamaan ini, kita sudah tahu bahwa noise power adalah sebesar 100 minus 144 dBm ya. Oke. Tambah dengan 10 log BN adalah bandwidth noise tambah 10 log L kalikan dengan F. Oke, itu adalah noise ya. Kita hitung dulu noise-nya.
besar 114 tambah dengan 10 log PN tambah 10 log losses dan kalikan dengan speed minus figure. Nah, sehingga untuk sistem 64 QAM minimum bandwidth-nya adalah kita dapat menghitungnya adalah sebesar Fs. Fs itu adalah simbol rate atau bandwidth ya. Itu sama dengan bit rate Fb dibagi dengan 6. 6 itu apa? Dari mana 6? Ada yang tahu? 6 itu apa? Halo, ada yang bisa jawab? 64 itu apa ya? Ya maaf, bukan 64, 6. Fs sama dengan Fb per 6. Fb adalah bit rate, Fs adalah simbol rate. Dari mana 6 itu? Apa tuh 6? 6 itu adalah dari M sama dengan N pangkat 2 pangkat N. Jadi M itu sama dengan 2 pangkat N. Ya kan? Bisa ingat? Berarti kalau M-nya adalah 64 jumlah simbolnya, maka jumlah bitnya atau N adalah 6. 6 per 6, 64. Oke? Selanjutnya, N-nya sekarang ya menjadi 114 plus 10 log 23,3. Ini adalah bandwidth-nya. Ya, dari sini bandwidth adalah data rate dibagi dengan jumlah bitnya. Ya. Jumlah bitnya adalah 6. Jadi 2 pangkat 6 ya adalah 64. Jadi jumlah bitnya adalah 6. Maka bandwidth-nya adalah data dibagi dengan jumlah bit ya, yaitu 140 Mbps dibagi dengan 6 adalah 23,3 MHz. Adalah bandwidth-nya. Ya. Lalu kita masukkan ke sini, maka N-nya sekarang adalah minus 14 tambah 10 log. Bandwidth-nya 23,3 MHz tambah 4 adalah noise figure. Sama dengan minus 96,3 dBm. Nah, udah tahu. Ya. Itu noise. Langkah berikutnya, langkah 3. Kita menentukan level daya carrier yang diinginkan. Carrier itu kan C ya. Jadi kita cari C dari Cn yang kita sudah ketahui. Jadi level daya carrier yang diinginkan untuk minimum objective carrier threshold atau threshold level diberikan oleh rumusnya Cmin itu threshold level ya. Cmin sama dengan N noise sama dengan C per N. Dalam contoh ini rasio thresholdnya pada error rate PE adalah 10 4 minus 6. Itu adalah apa error rate atau bit error rate yang didefinisikan ya untuk Cn minimumnya. Jadi Cmin-nya adalah 96,3 dBm tambah dengan 29 dB ya. Oke. Itu adalah 67 minus 67,3 dBm. Ya, jadi Cn-nya 29, N-nya tadi adalah minus 96,3 Cmin-nya. Ya. Jadi Cmin adalah N, N-nya adalah 96,3, kurangnya dengan Cn, Cn-nya adalah 9, berarti Cmin-nya atau level threshold minimum atau sensitivitasnya adalah 67,3 dBm. Ya. Langkah 4. Hitung daya pancar. Daya pancar adalah apa? Untuk sistem 64 QAM menggunakan air power amplifier yang daya outputnya sebesar 30 dBm. Ya. Jadi ini mas sudah diketahui ya. Jadi bukan menghitung, sudah ketahui bahwa di sini diasumsikan kita menggunakan amplifier RF dengan daya outputnya sebesar 30 dBm atau daya output radionya 64 dBm. Receivernya ya. Jadi sistem gainnya diperoleh adalah GS, sistem gain sama dengan PT minus Min
atau 30 dBm minus 67,3 dBm berarti sama dengan apa? 97,3 dB. Ya. Nah, langkah yang terakhir, langkah nomor 6. Tadi kita sudah tahu bahwa sistem gainnya sebesar berapa? 97,3 dB. Ya. Kalau kita asumsikan bahwa sistem 642M itu menggunakan power amplifier dengan daya output otomatis sebesar 30 dBm, ya, maka sistem gain diperoleh adalah GS sama dengan PT minus Semin kan ya. Di rumus sebelumnya kita sudah tahu. Jadi GS-nya 30 minus 67,3 adalah berapa? 97,3 dB. Itu adalah sistem gainnya. 97,3 dB ya. Dari Semin, dari PT minus Semin itu sama dengan 30 dBm. Ya, dari daya pancar yang kita asumsikan. Gate minus Semin level threshold minimum atau sensitivitas level receiver. Ya, itu sama dengan 30 dBm minus 67,3 dBm. Itu berakhir hasilnya adalah sama dengan 97,3 dB. 97,3 dB. Ya. Nah, yang nomor 6 ini tinggal kita menentukan repeater spacing-nya itu berapa. Ya. Di depan tadi sebelum kita membahas kan udah ditentukan sama si ownernya, katakan si ownernya yang punya project ini, bahwa dia diminta membangun sebuah jaringan radio microwave untuk panjang lintasan sebesar 400 meter. Itu kan nggak bisa diimplementasikan dengan satu hub saja kan, harus beberapa buah repeater. Ya pokoknya mencakup panjang lintasan total sebesar 400 km ya. Nah, dalam sistem gain yang dihitung tadi, ya, gain antena penerima dan pemancar yang dipilih, sistem objektifnya itulah sistem outletnya dibatasi pada 0,01% setiap tahun dan dengan bantuan khusus persamaan untuk menghitung GS dan DF, yaitu sistem gain. DF itu adalah DF itu adalah kedalaman fading atau fading in depth ya. Dan persamaan-persamaan lain yang dianggap perlu, maka sistem desainer dapat menghitung berapa jarak repeater spacing yang diperlukan. Jadi maksudnya setelah kita menghitung sistem gain, ya, sistem gain, lalu kita pun dapat menambahi peta kita dengan menghitung kedalaman fading, ya, dan yang lain-lain, daya pancar, curah dan raut, maka akhirnya kita dapat menghitung, ya, berapa buah repeater yang harus kita gunakan, ya, dalam membangun sebuah jaringan microwave yang panjangnya 800 km. Ya, jadi ini udah saya jelaskan ini secara luas ya, nggak secara khusus. Tinggal saudara sekarang mereview sendiri aja ya. Dari contoh ini coba diulang lagi maksudnya itu seperti apa ya, sampai kita dapat menentukan berapa jumlah repeater yang diperoleh atau yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk membangun sebuah jaringan radio dan kita menyatakan kita adalah seorang yang ahli gitu ya, tapi ketika ditanya untuk jaringan radio microwave dari Bandung sampai Semarang tuh kira-kira 400 km lebih itu kira-kira perlu berapa repeater ya. Nah ini kan harus kita bisa baca atau bisa jawab secara cepat gitu ya. Jadi nggak boleh, kita nggak bisa cuman kira-kira begitu, mungkin 10 km per hubnya atau mungkin kira-kira 50 km, ya nggak bisa gitu. Harus ada pembuktiannya, harus ada dasarnya. Dasarnya adalah ini, ya. Coba aja, saudara coba ya. Ini, saudara coba berapa buah kereta api yang
atau gerbongnya yang dapat dipasang, bukan gerbong ya, tapi repeater. Misalnya repeater yang dapat dipasang sampai untuk panjang 400 km. Itu namanya hook kan. Satu hook itu adalah satu pasang antara pemancar penerima, ya. Jadi untuk lintasan sepanjang 400 km itu berapa buah hook gitu ya, berapa buah hook. Nah, perhitungannya berdasarkan ini, berdasarkan perhitungan sistem gain dan yang lainnya. Baik, jadi saudara dapat mencobanya nanti. Ya. Coba menghitung untuk jarak lintasan 400 km kira-kira berapa buah repeater yang perlu kita pasang. Ya. Karena ini akan menentukan akhirnya nanti adalah performance dan juga cost. Ya, cost atau biaya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ini saya tutup dulu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tugas. Tentang tugas. Ya. Jadi, tugas saudara ya itu adalah membuat jaringan radio microwave ya yang membentang dari apa dari udah kelihatan gambarnya? Halo? Udah kelihatan ya. Jadi diminta bikin meme. Ini adalah apa jaringan yang sudah saya implementasikan ya, yang menjangkau dari Merak stasiun R51, artinya stasiun nomor 551 Merak, terus Cigadin dan seterusnya ya sampai dengan apa Banyumas. Banyumas adalah stasiun radio paling akhir, paling ujung yang berada di Jawa Timur ya. Ini stasiun terakhir, jadi nggak ada lagi yang diteruskan melintas Selatu nggak ada sampai situ ya dari Merak. Sebetulnya yang ke arah barat ya. Dari Merak itu ada sambungannya nanti ke Sumatera. Berarti melintasi Selat Sunda ada ya. Namun dalam tugas saudara itu nggak masuk itu. Cuman yang berada di Pulau Jawa saja. Ini dibagi 3. Jadi ada jaringan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau kita lihat ya, yang Jawa Barat ini dari stasiun Merak, terus ya kemudian di mana di Bekasi ya, kalau nggak di Bekasi itu nyambang ya. Ada Bekasi ke Kerawang, jadi Bekasi lalu Kerawang, ini Kerawang, Bekasi, Kerawang. Di Kerawang tuh ada yang ke Cikampek, ada yang ke Sajaksa. Nah, jadi yang ke Cikampek, terus dia akan ke Kerawang, Cikampek, terus ke Pegadaian, jadi Parang, terus ke Cirebon dan seterusnya. Ya. Lalu yang dari Kerawang ke Sasak itu yang jalur selatan. Tadi yang utara jalur selatan nih. Sasak ke Padalarang, Bandung, Cimahi, Nagrek, terus ya
Nah, sampai ujung sana sampai Sumatera. Nanti yang Cikampek sampai apa? eh, Cikampek itu ada yang ke Pagaden tadi ya, Pagaden itu ada yang ke Cilege, Cirebon, Cilege, terus apa lagi? Eh, ada yang terus ke utara, kemudian ada yang ke tengah, yaitu dari Cilege itu ke Songgom, Songgom, Prupuk, terus ya Purwokerto, Brojul, kemudian ketemu di apa namanya? Ketemu di ini, ketemu di Cilacap. Maaf, ketemu di Kroya, ya. Jadi ada cabang di sini yang dari Brojul, Kroya, Kroya, terus ke ya hijau Kutowinangun, ini selatan, Kutowinangun, terus Jeruk, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, terus Madiun. Ketemu lagi di ini apa yang dari utara tadi, dari tengah ketemu di saya kalau nggak salah ya. Terakhir udah jalur utara terus ya, Sragen, eh Bojonegoro ya, Lamongan, Babat, kemudian yang Sragen tadi ke bawah lagi Sumber dan terus begitu. Ini saya kurang jelas ya bacanya, mohon maaf. Tapi nanti di tugasnya udah jelas, masing-masing udah saya plot ya. Jadi kalau semuanya diplot dalam satu peta Pulau Jawa ya seperti ini ya. Sebenarnya nggak bikin sebanyak ini kan, cuman sesuai dengan tugas. Recording in progress. Nah ini ya. Jadi udah saya susun ya. Dari tabel ini kolom yang pertama adalah nama stasiunnya, nama site. Site itu tempat atau site name-nya. Misalkan Manggarai. Manggarai itu adalah stasiun Manggarai berada di Manggarai. Jadi secara hampir ke seluruh stasiun itu adalah merepresentasikan nama stasiunnya. Nama saya stasiun kereta api. Jadi yang di sini adalah stasiun radio, nama stasiun radionya adalah misalkan ini adalah Manggarai ya. Manggarai itu adalah nomor site-nya nomor 01A Manggarai. Juga nama stasiun ya, gimana? Gimana? Ini kelihatan nggak yang saya share ini? Kelihatan, Halo? Pak. Nah, udah, oke. Sekarang ikuti aja ya. Jadi semua sudah saya plot di sini. Sambil saya menjelaskan, saudara cek apakah nama saudara ada nggak di sini? Namanya adalah ada di sini. Aduh, gua hilang lagi. Bentar ya. Astagfirullah.
Jadi kembali ke ini ya. Jadi kolom pertama adalah side time-nya. Coba saya pakai ini aja ya, pakai yang sebentar ya. Ini nggak kelihatan ini ya. Pakai yang PDF aja coba, ada nggak PDF? Oh. Pak, maaf, suaranya di mute. Oke, kedengarannya? Sekarang kelihatan. Halo, kedengaran udah? Udah, Pak. Baik. Jadi misalkan Manggarai, saya nomornya 1A.
menghadap ke Bekasi, stasiunnya nomornya 02, R02 ya. Nah, ini frekuensinya nih. Frekuensinya adalah ini frekuensi dari Manggarai ya. Yang menghadap ke Bekasi, frekuensi TX-nya adalah 1994,5 MHz. Lalu frekuensi RX-nya adalah 2207,5 MHz. Daya pancarnya adalah plus 30,5 dBm. Polarisasinya adalah horizontal. Ini adalah koordinatnya. Koordinatnya ada dua ya. Jadi yang long east itu adalah bujur timur 106,50 menit 58 detik. Lalu latitude-nya atau lintang selatannya adalah 6 derajat 12 menit 44 detik. Ini masuk provinsi DKI ya. Yang mengerjakannya adalah ini ya. Yang mengerjakannya adalah ini. Siapa? Abdullah Iswandi, lalu Alpati, Alvin, Aprilia, dan Arya. Ya. Ini kita lihat ada berapa untuk yang kelompok yang ini. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Kemudian linknya pun ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 5. Berarti satu orang satu link. Meskipun dalam satu tim. Jadi masing-masing punya kerjaan. Ya. Jadi ini ngerjakan maksud saya gini. Meskipun satu tim 5 orang, masing-masing orang tuh punya kerjaan sendiri. Udah lihat aja ininya apa namanya perahunya. Misalkan untuk Manggarai ke Bekasi, ya, yang mengerjakan adalah saudara Abdullah. Lalu yang dari Bekasi ke Kerawang adalah Al-Fatih. Lalu dari Kerawang ke Saksaan. Jadi ini dari barat terus ke selatan sampai Surabaya satu arah ya. Sebetulnya ini dua arah. Cuman saya bikin satu arah saja ya. Yang arah kebalikannya apa namanya? Ini one way saja ya. Jadi nggak two way, kalau two way-nya harus saya masukin lagi, tapi ini hanya sama aja sebetulnya ya. Sama aja. Jadi yang saya buatkan ini hanya satu arah dari arah Manggarai terus sampai Surabaya ya begitu oke. Jadi satu tim 5 orang ya masing-masing punya kerjaan sesuai dengan posisinya di mana nih. Dan terus sampai di sini. Maksud saya adalah saya silakan sudah lihat namanya ya. Kalau namanya nggak ada di sini bilang sama saya ya bahwa saya nggak ada. Kalau udah ada ya udah. Silakan saudara cek aja namanya. Mulai ini. Silakan saudara cek namanya. Saya sekali ini aja ya. Jadi cuman hari ini aja. Yang merasa nggak ada namanya bilang. Ini. Udah dibaca semua? Halo, sudah cukup? Udah cukup? Udah ya, kita tutup ya. Udah? Coba saya minta jawaban, udah atau belum? Halo, udah atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah ya. Udah. Ini saya lagi saya tunjukkan nih. Kalau ada yang merasa nggak ada namanya, segera kasih tahu ya. Nama, nomor induknya berapa, akan saya masukkan ke sini. Baik. Nanti akan saya kirim juga ini ya, akan saya post juga. Itu juga sini. Selanjutnya adalah
saya akan share tentang apa ya? Tentang nanti link budget mungkin sudah saya tunjukkan ya. Ini diperlukan nanti ketika bikin laporan. Setiap parameter yang dihitung dimasukkan ke dalam link budget ini ya. Tolong di dalam perhitungannya, tolong dijelaskan dari hasil perhitungan parameter misalkan dapat sistem gain sekian dB, kenapa sekian dB? Lalu bagaimana? Apakah sudah cukup? Apakah sudah memenuhi syarat desain atau belum? Kalau belum harus bagaimana caranya ya? Jadi tolong dikomentari dari setiap hasil perhitungan parameter-parameter ini ya yang diperlukan. Baik, ini saya stop lagi. Kita cari yang lain. Itu adalah tentang mana ya? Mungkin perlu saya dulu ya. Saya buka dulu. Oh. Mana ya? Pedoman. Inilah pedoman pembuatan laporan ya. Jadi saudara ngikutin saja apa yang tertulis di sini ya. Misalkan apa judulnya, fontnya mesti berapa ukurannya, bentuk fontnya bagaimana, ya ikutin saja. Jadi yang nggak mengikuti ini nggak akan saya periksa, ya akan saya buang, oke? Jadi kalau saudara bikin format sendiri nggak mengikuti aturan yang saya tentukan ini, akan saya periksa, ya. Oke, jadi ruang lingkupnya apa? Nah di sini menjelaskan tentang apa sih lingkup kerjaan saudara dalam tugas ini. Oke, kemudian spesifikasi perancangan itu ada di dalam apa namanya, ada di dalam bahan yang adalah di situ, ya tinggal sudah cari spesifikasi perancangan itu apa. Kalau mereka dalam tugas itu ada di bawahnya, ya. Lalu data topografi dan lingkungannya. Jadi ini data topografi itu berdasarkan apa? Berdasarkan koordinat yang sudah tentukan. Jadi ceritanya adalah diasumsikan bahwa kita sudah melakukan survei, ya. Artinya kita sudah mengetahui lokasinya di mana, site-nya di mana, koordinatnya berapa udah tahu, lingkungannya pun sudah tahu begitu, ya. Berdasarkan tugas yang diberikan dalam tabel itu. Itu adalah koordinat yang sudah kita peroleh. Nah, koordinat semua itu adalah hasil daripada survei ya, dan sudah diimplementasikan, ya. Dan ini sudah jalan. Ya, jadi kita menggunakan jaringan kereta api yang sekarang ini masih digunakan, masih berlangsung, masih beroperasi. Ya. Oke, jadi saya dapat data-data ini dari mereka. Jadi jaringan radio makrif ini sudah berlangsung dari tahun 92 dan sudah dipakai. Ya. Artinya sudah beroperasi. Ya, artinya sudah mulai tahapan survei, tahapan instalasi, implementasi, udah mulai tahapan pengujian dan sebagainya, dan sekarang udah operasi normal. Jadi jaringan ini semuanya sudah jalan, nggak ada yang nggak jalan. Jadi kalau saudara mendesain ulang, dan hasilnya nggak jalan, nah berarti ada yang salah pasti. Ya. Oke. Ya. Baik. Jadi data topografi sudah dapat menurut tabel koordinatnya di mana. Nah tentang koordinat, ya. Bisa jadi ada kesalahan. Misalkan di tabel itu koordinatnya adalah 6 derajat, bintang selatannya 6 derajat, 10 menit, 30 detik misalkan. Tapi detik adalah bukan 6. Biasanya yang 6 itu benar. Biasanya yang detik atau menit yang salah. Misalkan 6 menit, tadi 6 detik, 6 derajat, 10 menit.
31 detik misalkan, padahal hanya 30 kan. Cuma beda berapa detik pun akan beda, lokasinya akan bergeser lumayan, ya. Nah, sehingga bisa jadi nanti ketika simulasi itu nggak pas gitu istilahnya. Nah, saudara bisa melakukan perubahan. Caranya adalah begini. Jadi kalau misalkan tugas saudara dapat lokasi antara Bandung ke Nagrek misalkan, ketika simulasi itu kayak melenceng gitu ya. Artinya nggak ketemu antara Bandung dan Nagrek tadi. Sebetulnya kalau benar koordinat itu pasti ketemu ya. Bisa jadi koordinatnya ada yang salah tuh, baik yang di Bandung maupun yang di Nagrek tadi. Caranya adalah untuk menentukan koordinat yang pastinya, misalkan yang dipikir atau yang dirasain yang Bandung itu yang salah, maka sudah cari menggunakan Google Earth. Tik aja keywordnya adalah Bandung, stasiun kereta api Bandung. Karena hampir semua stasiun itu berada di stasiun kereta api. Ya, bisa jadi di depan stasiunnya maupun di belakang stasiunnya. Cuma ada beberapa yang yang berada agak jauh dari stasiun kereta apinya, yaitu adalah stasiun radio yang berada di gunung, misalkannya di bukit, contoh Nagrek misalkan. Nagrek stasiunnya itu di atas bukit, di atas gunung. Stasiun radionya ya yang kamu kerjakan. Tapi stasiun kereta apinya ada di bawahnya gitu. Jadi menggunakan saluran kabel lah antara stasiun dengan stasiun radionya. Juga misalnya tempat lain seperti di Saksaat itu berada di atas gunung. Lalu di mana? Lalu di Cipendei ya. Lalu di Bukit Jeruk misalkannya, atau di Gunung Lawang dan sebagainya lah. Apalagi kalau namanya gunung pasti di atas gunung. Nah, kalau lokasi yang di situ cari aja yang paling tinggi lah. Tapi jangan terlalu meleset dari lokasi yang sudah ditentukan. Oke. Contoh misalkan link radio antara Karawang Sasaat atau antara Sasaat dengan Padalarang. Yang Karawang itu di stasiun kereta apinya, menara antenanya. Yang di Padalarang itu di stasiun Padalarangnya, stasiun kereta apinya maksud saya. Tapi yang stasiun Sasaat itu berada di atas bukit, di atas gunung, persis di atas terowongan. Kalau ke Jakarta kan lewat terowongan kereta api yang gelap itu ya. Terowongan itu kan kereta api. Nah, stasiun radionya atau menaranya di atas, persis di atas itu. Nah, dengan bantuan Google Earth, saudara bisa searching kira-kira lokasinya di mana yang ada terowongannya. Nah, di atas terowongannya adalah menaranya. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Sehingga bisa ditempatkan koordinatnya dengan cara seperti itu. Memang bagi mereka yang dapat lokasi yang udah fix seperti Cimahi, Bandung itu udah nggak ada masalah ya. Yang nggak bermasalah itu yaitu yang di tempat-tempat yang tinggi-tinggi ya. Atau karena kesalahan ngetiknya. Jadi ini kan saya dapat informasinya dari pihak kereta api ya. Kemudian ditik. Seperti sekarang saya ditik sudah menentukan jadi salah ngetik saya. Yang mestinya 6 saya tik tapi 7 misalkan salah tuh. Satu derajat itu sangat beda sekali ya. Displacementnya atau perpindahannya sangat jauh sekali. Kecuali bedanya itu di ukuran menit, masih lumayan. Detik masih lebih kecil lagi. Tapi kalau di menit atau di jam itu sudah melesetnya tuh jauh. Ya. Menit pun sudah jauh, apalagi kalau di derajatnya itu sudah sangat jauh sekali. Oke, itu adalah tentang data topografi. Lingkungannya sudah lihat aja berdasarkan Google Earth. Ya, tentang lingkungan RF-nya, tentang lingkungan aksesnya, ya, lalu yang dianggap perlu lah. Artinya perlu itu adalah yang perlu kita expose ya, karena kalau misalkan di sana di tempatnya sekitarnya pasar, sekitarnya ada gedung-gedung tinggi, ini perlu diekspos. Akibatnya apa? Bagaimana kalau gedung ini dapat mengganggu ya lingkungan RF kita di sekitar stasiun radio tersebut. Bisa dijelaskan seperti itu ya.
Kemudian perancangan profil lintasan radio. Nah, di sini karena kita sudah berdasarkan datanya sudah ada, lokasinya kan ya, udah jadilah istilahnya begitu. Jadi tahapan kita nggak sampai di situ, nggak sampai mulai dari survei, kemudian melakukan pet profil design ya, dengan menggunakan software maupun dengan menggunakan secara manual begitu. Nah, di sini karena udah jelas lokasinya, udah jelas, udah dipetakan, tinggal saudara melakukan simulasi saja. Ya. Simulasi saja. Nah, hasil simulasi itu kemudian saudara laporkan tentunya. Tidak perlu semua dimasukin seperti settingannya dimasukin, nggak perlu terlalu banyak. Hasilnya saja. Hasil simulasinya seperti ini nih. Nah, ini adalah merupakan gabungan di beberapa stasiun yang dikerjakan sama masing-masing. Makanya di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hub. Berarti dikerjakan sama 5 mahasiswa dalam satu tim. Nah, hasil simulasi masing-masing mahasiswa itu digabung jadi satu dalam satu gambar seperti ini. Lalu digabungkan nih, misalkan di sini apa ya? Saya kurang bisa baca nih sebabnya nih. Ya. Nah. Dengan stasiun ini yang paling pinggir, paling kiri nih. Gabungkan dengan menggunakan di aplikasi ini, tarik garis begitu, ya. Nah, sebabnya apa? Saya perlu begini, ya. Ini kan dikerjakan secara individu, ya. Contoh misalkan, hub antara Padalarang Cimahi, Cimahi Bandung. Berarti ada 2 hub ya. 2 menit seperti itu. Ada 2 hub dari Padalarang ke Cimahi, Cimahi ke Bandung, ya kan? Nah, yang mengerjakan dari Padalarang ke Cimahi si A. Dari Cimahi ke Bandung si B kan. Nah, berarti si A yang Bandungnya, lokasi Bandungnya dipakai juga sama si B kan, dari Bandung ke maaf. Yang si A yang di Padalarang ke Cimahi, lalu yang si B di Cimahi ke Bandung, di Cimahinya kan menggunakan data yang sama, itu data koordinatnya. Iya kan? Harus sama. Jadi nggak mungkin koordinat yang dikerjakan si A dari Padalarang ke Cimahi, ya, menggunakan koordinat Cimahi yang beda dengan yang tugas si B dari Cimahi ke Bandung gitu loh. Nah, dengan cara begini nggak mungkin terjadi perbedaan koordinat. Oleh karena itu, masing-masing anggota di sini harus berkoordinasi ya dengan temannya. Cek masing-masing koordinatnya. Sebabnya koordinatnya beda, di sini akan melenceng nanti ini nggak akan nyambung kayak begini. Ini kan nyambung kan, karena koordinatnya itu persis sama dipakai bareng-bareng secara sama-sama gitu. Dan koordinat yang sama, sehingga nggak meleset ya. Nah, sebab itu dalam laporannya saya minta tampilan seperti ini ya, dalam kan laporannya dikerjakan cuma satu untuk satu tim ya. Jadi ada gabungan dari masing-masing simulasi yang dikerjakan oleh masing-masing individu tadi digabung jadi satu, menghasilkan gambar seperti ini ya. Di mana gambar ini menunjukkan map networknya, peta jaringan site yang dihubungkan secara keseluruhan ya, sehingga masing-masing link itu akan saling berhubungan tepat di stasiun masing-masing. Nggak ada yang melenceng, ada yang meleset ya. Sebabnya ketika menggunakan koordinat di stasiun yang sama, itu koordinat yang dipakai adalah sama. Nggak boleh ada bedanya meskipun cuma 1 menit, karena pasti akan melenceng jauh ya. Oleh karena itu perlu koordinasi antara masing-masing yang terlibat di sini. Ada pertanyaan di sini? Selanjutnya adalah perhitungan link budget. Semua parameter dihitung ini, kemudian kasih komentar. Profit margin, kenapa demikian hasilnya, ya, berapa, apakah sudah cukup? Kalau cukup ya cukup, ya, karena berdasarkan simulasi itu sudah menunjukkan memenuhi syarat line of sight dan free of obstruction, ya, dan seterusnya dihitung, dikomentari. Jadi ini format laporannya, ya.
Format laporannya seperti ini, marginnya adalah ini, ya. Jadi topnya sekian, leftnya sekian, bottom sekian, ya. Kemudian line spasinya 1,5. Kita menggunakan font. Fontnya adalah apa? Fontnya adalah font Times Roman, ya. Fontnya Times Roman. Kemudian rata kiri, rata kanan. Nah, jadi nggak boleh ada nonjol-nonjol sebelah kiri maupun kanannya. Pokoknya dibikin rata kiri, rata kanan. Pada kertas ukuran A4, ya. Lalu ditulis dengan small cap. Fontnya 12, Times New Roman. Misalkan 2 spesifikasi perancangan. Tulis kayak begini. Oke. Nah, kemudian apa? Penyerahan laporan. Laporan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Masing-masing laporan di list dalam satu folder. Jadi kalau udah jadi semua, buat listnya, kumpulkan dalam satu folder sama salah satu yang buat kolektornya lah, istilahnya begitu ya. Lalu dikirim ke mana? Di list tadi itu ada nama foldernya apa, lalu beri nama kelas, nama orangnya maksudnya, mahasiswanya, kelas, dan tahun. Yang seragam, yang sama ya. Jadi jangan yang satu fontnya ini, yang lain beda gitu. Bikin seragam semuanya ya. Lalu laporan soft copy berupa file elektronik dari buku laporan yang berisi penjelasan dibuat dalam hasil simulasi ya software saudara. Jadi perhitungan hasil simulasi dibuat dalam laporan itu, dan laporan dibuat dalam format Word dan PDF. Jadi ada 2 format nih. Setelah jadi Word-nya baru dibuat PDF ya. Nah, kemudian laporan soft copy-nya dikirim ke sini. Kirim ke Google Drive ya. Laporan hard copy-nya dikumpul di Lab HF ke Bu Hani ya. Kapannya nanti akan saya umumkan menyusul ya. Baik, tentang guideline bikin laporan apa sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyain? Halo? Sudah cukup penjelasannya? Udah cukup, saya tutup nih. Yang selanjutnya apa tadi ya? Budgeting udah, tugas udah, lalu spesifikasi ada mungkin di situ ya. Nanti tugas tadi ada spesifikasi di sini nih. Coba saya ulang lagi ya. Tugas ini tuh, kemudian ada spesifikasi ini. Nah, ini spesifikasinya nih. Ya. Ini spesifikasinya dalam pembagian tugas itu di bawahnya ada spesifikasi umum, scheduling-nya ya. Misalkan di sini harus memenuhi kondisi line of sight dan free of obstruction untuk operational zone yang pertama. Minimal 60% per jam ya. Kemudian marginnya harus 40 dB dan seterusnya. Ini adalah spesifikasi link kita ya. Tinggal nanti kita lihat hasil daripada simulasi kamu memenuhi spek yang ditentukan itu. Kalau enggak, ya tentunya ada komentarnya kenapa. Oh nih, tugas harus di-upload Google Drive paling lama tanggal 1 Desember 24. Oh, udah lewat ya. Udah lewat. Kita ubah aja nih. Tanggalnya
Tanggal berapa maunya? Oh ini mah PDF. Oke, pokoknya nanti akan saya, ini salah nih Mas. Nanti akan saya sampaikan ya. Saya update nih tentang batas akhir pengumpulan laporan. Laporan soft copy-nya di apa namanya? Di Google Drive, sedangkan laporan hard copy-nya kumpulkan di lab HR ya. Tentang tanggalnya kapan akan saya berikan menyusul. Baik, kira udah cukup ya. Ada yang lain? Yang lainnya akan saya itu aja nanti akan saya kirim ya. Misalkan terkait dengan apa antena sistem, oh radio mobil ya. Radio mobilnya tuh sabarnya, saudara bisa download sendiri ya. Sedangkan data petanya atau data terrain modelnya, DTM-nya akan saya upload di Google Drive. Sebabnya cukup gede ya. Itu kalau nggak salah 1,2 giga untuk DTM-nya atau digital terrain modelnya. Ya, untuk radio mobile-nya, aplikasinya itu cuman size-nya nggak besar. Jadi saudara bisa coba bisa apa namanya bisa searching di Google kemudian download. Kata kuncinya adalah radio mobile deluxe. Radio mobile deluxe. Ya, deluxe. Radio mobile deluxe. Saudara cari aja di Google Drive kemudian download. Nah, saudara kan perlu data petanya yang disebut terrain model. Itu terrain modelnya adalah berupa foto-foto lah, foto tentang peta topografi ya. Dan nanti kan saya kirim juga itu dari Google Drive juga. Mudah-mudahan sudah ada di sana ya. Kalau nggak salah pernah saya simpan di sana. Tinggal saya tunjukkan aja di mana nanti ya. Baik, ada pertanyaan? Nanti kan saya kirimkan via WhatsApp ya untuk tugas, pedoman dan seterusnya. Ada pertanyaan? Halo, silakan. Kalau ada yang tanyain apa aja? Kira-kira UAS tanggal berapa yang sudah tahu informasinya? UAS tanggal berapa? Kalian sudah Belum tahu Pak, belum ada jadwal. belum ada jadwal. Baik, kalau nggak ada jadwal ya kita tunggu saja ya. Yang penting adalah pasti akan ada UAS pekan depan lah. Ya. Cuman tanggalnya kita nggak tahu kapan. Kemudian pekan ini merupakan pekan terakhir kita kuliah. Jadi saya minta saudara review lagi ya. Kerjakan untuk keperluan UAS dulu, belajar. Untuk tugas kerjakan setelah UAS. Ya. Ini mudah sih nggak lama, tapi sudah bisa mencoba menggunakan radio mobile deluxe yang sudah diinstal. Kemudian kalau misalkan saya sudah kirim DTM-nya, saudara pun bisa mendownloadnya kemudian pasang di situ. Tinggal, jadi ketika kita menginstal software yang hasil download kamu install, itu otomatis akan disimpan hasil instalasinya di drive C, local drive. Ya. Kalau drive-nya kemudian dibuka, itu ada folder-folder, di antaranya ada SRTM. Nah, SRTM-nya itu diisi dengan peta-peta yang saya kasih, yang saya kirim. Diisi, itu masih kosong kan. Jadi file folder SRTM-nya dari hasil instalasi itu masih kosong. Ada beberapa peta sebagai contoh. Itu diisi dengan peta-peta yang saya kirim. Agar supaya ketika di run itu sudah muncul petanya ya. Jadi bisa digunakan. Peta tersebut melampaui seluruh
wilayah Indonesia termasuk daerah Asia Tenggara. Jadi kayak Thailand, Malaysia itu masuk ke situ. Ya. Apalagi Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia itu tercover oleh si peta-peta yang saya kasih. Yang size-nya sekitar 1,2 giga. Yang begitu besar sih ya untuk ukuran sekarang. Baik, ada pertanyaan lagi tentang UAS atau apa? Izin nanya Pak, untuk UAS, nanti apakah diizinkan open book atau bagaimana? Mungkin seperti biasa cheat sheet ya. Cheat sheet. Oke. Ya, karena apa? Cheat sheet itu hanya untuk yang penting-penting saja lah. Yang lainnya ya belajar sendiri aja ya. Sebabnya kalau dikasih buku ya bisa jadi malah tambah ruwet juga ya. Mungkin sudah paham apa yang sudah saya terangkan, terutama berkaitan dengan link desain, profil, lintasan desain. Bagaimana profil radionya? Dari sebuah terrain yang diketahui, kemudian kamu desain profil lintasan kita yang memenuhi syarat line of sight dan free of sight untuk ketinggian antena tertentu. Ya. Oke. Kemudian saya itu ngitung semua parameternya. Dari ini poinnya banyak. Ya. Menghitung batasnya, menghitung space-nya, menghitung sistem gain-nya dan seterusnya. Oleh karena itu pelajari lagi. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Tentang luas, saya tidak akan melakukan remedial, cuma sekali aja ya. Dan ini akan dijumlahkan dengan UTS yang lalu. Oke. Karena UTS kan itu remedial ya, kalau nggak salah. Nah, ini akan digabung sama itu, mudah-mudahan akan memberikan hasil yang lebih baik ya. Nah, nilai akhir itu adalah nilai dari UTS, nilai dari UAS, nilai dari tugas ini ya. Lumayan tugas ini persentasenya 20%, bisa sampai 30% ya, tugas perancangan ini. Karena itu dibuat dengan baik ya. Kemudian dari nilai praktikum dari Bu Hani maupun dari Pak Peter ya, kan masuk ke sini. Gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sampai sekian saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mohon maaf bila mana masih ada hal yang kurang berkenan ya. Masih kurang informasinya karena kita masih belajar. Dan mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Baik sekarang ketika masih di kampus untuk mencapai menghasilkan nilai yang baik, juga untuk kelak nanti di lapangan bila mana sudah kerja misalkan ya, yang kaitannya dengan bidang kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.